Halo semuanya, kita ketemu lagi. Saya Novi dari PSKK dan kita ketemu lagi di channel IG Live-nya PSKK. Selamat Hari Ibu untuk semuanya, untuk perempuan-perempuan di Indonesia. Halo Mbak Diah yang udah join. Kita sekarang ini tanggal 22 Desember. Kita memperingati Hari Ibu. Seperti biasanya kita akan memberikan ucapan selamat kepada ibu-ibu kita, perempuan-perempuan di seluruh Indonesia. Selamat Hari Ibu. Semoga selalu sehat, semoga selalu kuat dalam perjuangan, selalu diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita selalu bergerak untuk tetap sukses menjadi peran apapun dimanapun kita berada. Kali ini saya akan ditemani live oleh Mbak Basilika. Mbak Basilika itu juga merupakan peneliti di PSKK. Kita akan cari ya, Mbak Basilika sudah halo, sudah ada di dalam. Dengan Mbak Lika ini nanti kita akan ngobrol, mencari arah gerakan perempuan Indonesia. Jadi kita selama ini biasanya Hari Ibu itu biasanya kita akan memperingati sebagai sebuah selebrasi kita sebagai perempuan. Nah, ternyata dalam sejarahnya kita akan mencoba melihat dalam perspektif lain, apakah benar Hari Ibu itu akan dirayakan sebagai selebrasi kita sebagai seorang ibu, kita sebagai perempuan, ataukah ada aspek-aspek lain, atau ada sebenarnya ada sesuatu yang lain sih di dalam hari ketika ini akan kita Malika udah gabung. Halo. Halo. Cantik Iya, sekali. selamat siang. Selamat hari Ibu. Malika dengar aku nggak? Suaranya agak kecil ya? Oh, kurang keras kah? Kurang keras. Aku dengar Mbak Lika sudah sangat jelas. Mbak Lika kurang jelas dengan aku. Mungkin volumenya Mbak Lika yang perlu diperbesar. Sebentar ya. Oke, nggak apa-apa. Coba. Ya, Mbak Lika. Sudah dengar? Sudah jelas? Ya, semoga saya dengar. Atau mau pakai earphone biar jelas? Nggak apa-apa. Iya, mungkin ya. Perlu earphone ya. Coba Mbak, biar kita bisa diskusi lebih lancar. Saya boleh ambil sebentar ya? Boleh, silakan. Halo Devinta yang udah join. Kita boleh loh nanya-nanya nanti kalau ada Mbak Lika ini seorang pemerhati gender dan juga aktivis perempuan yang bekerja di Jakarta. Nanti mau hal yang kita akan bahas bersama tentang cari gerakan perempuan di Indonesia. Nah, ini kita bisa diskusikan yang ini sebagai tema kita untuk memperingati sudah dengar, Malika? Iya, sudah. Oke. Ini lebih baik. Lagi selamat Hari Ibu buat Malika. Selamat Hari Ibu juga, Ibu Novi. Iya. Ibu. Malika, tadi aku sudah ngomong sama selama ini live bahwa kita itu sebenarnya dalam Hari Ibu itu sebenarnya kita itu memperingati apa sih? Mungkin banyak orang yang belum tahu. Kita itu sebenarnya kenapa ada Hari Ibu dan sebenarnya apa sih yang kita peringati? Aku tadi ngomong bahwa apakah ini sebuah selebrasi kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, kita merayakan apa sebenarnya tentang Hari Ibu ini? Ya, nah ini apa? Masalahnya gini ya, Mbak Novi ya. Kita itu sering kacau dengan Mother's Day, ya. Di Barat itu kan ada tradisi Mother's Day.
Nah, di kita itu tanggal 22 Desember itu ada yang namanya Hari Ibu. Nah, itu sebenarnya punya akar sejarah yang berbeda, tapi kita semua secara salah kaprah memahami bahwa itu sama gitu. Kalau Mother's Day kan lebih pada apa ya, perayaan terhadap peran-peran seorang ibu gitu kan, seorang mother, seorang mother. Orang tua tuh Pengertian ibu berarti itu, ya. Nah, pengertian ibu di dalam bahasa Indonesia itu kan agak berbeda ya dengan mother dalam bahasa Inggris itu. Ibu itu ada selain ada makna kaitannya dengan fungsi reproduksi ya, fungsi pengasuhan, tapi juga ada fungsi sosial ya. Jadi kalau kita di kampung itu kan kita juga dipanggil ibu kan, atau apa sebagai sebuah bentuk penghormatan secara sosial itu kan ibu gitu. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita konteks ini yang perlu kita pahami ketika kita memahami Hari Ibu gitu. Nah, kalau kita melihat ke belakang lagi tanggal 22 itu sebelum kemudian menjadi namanya Hari Ibu, itu kan sebenarnya sebuah momentum di mana terjadi kongres perempuan ya. Kongres Perempuan. Nah, ini sebenarnya yang menjadi titik awal dari pergerakan perempuan Indonesia. Nah, Kongres Perempuan itu apa isinya ya? Jadi itu memang kelanjutan dari Sumpah Pemuda yang dilakukan tanggal 28 Oktober 2000 sorry 1928 ya. Nah, lalu kemudian para aktivis pada zamannya, para aktivis perempuan pada zamannya ketika itu kemudian merasa perlu untuk lebih memfokuskan pada isu-isu yang terkait dengan nasib perempuan pada pada masa kolonial waktu itu gitu kan. Jadi memang concernnya waktu itu pada feodalisme ya. Jadi kolaborasi antara tradisi Jawa dengan sistem kolonial Belanda yang itu dampaknya pada penindasan perempuan pribumi gitu. Jadi itu yang menjadi concern dari Kongres Perempuan pada tanggal 22 Desember 1928 gitu. Nah, agenda kongresnya apa? Itu memang memperjuangkan keadilan untuk perempuan pribumi. Nah, ketika itu karena persoalan yang muncul adalah seperti perkawinan ya, persoalan-persoalan sekitar perkawinan. Waktu itu ada poligami, ada perkawinan anak ya, lalu juga kesempatan pendidikan untuk perempuan yang sangat terbatas. Kan kita tahu kalau Raden Ajeng Kartini itu kan memang sebelumnya karena persentuhan dia dengan dunia barat ya, para aktivis perempuan di Belanda itu kemudian isu pendidikan ini menjadi dianggap penting gitu kan. Nah, disinilah para aktivis perempuan pada waktu itu dipengaruhi oleh perjuangan Raden Ajeng Kartini, kemudian berusaha untuk memperjuangkan lebih lanjut supaya perempuan ini punya akses pendidikan pada pemerintahan kolonial waktu itu gitu. Saya kira itu ya yang kok saya jadi panjang lebar gitu. Tapi kira-kira yang mau saya tekankan bahwa jangan sampai kita menyalahpahami bahwa Hari Ibu itu semata-mata adalah kaitannya dengan peran reproduksi perempuan. Justru yang harus kita tekankan di sini ya, harus kita kembalikan ke sejarah itu adalah bahwa perjuangan perempuan secara sosial gitu. Jadi Hari Ibu 22 Desember ini adalah mengarah pada perjuangan perempuan secara sosial. Oke, berarti kita bisa mengatakan bahwa 22 Desember ini sebenarnya ada tonggak awal ya pergerakan perempuan di Indonesia. Gitu ya. Betul sekali. Memang sebenarnya 22 Desember ini kita merayakan itu ya sebagai awal perjuangan untuk pergerakan perempuan di Indonesia yang isu-isunya tadi hak pendidikan, hak sosial yang lain gitu ya. Jadi
Nah, ini gimana nih Mbak? Apa kalau kita meneliti dari pada waktu itu 22 Desember 1928, kemudian kan akan berkembang ya. Ini ada nggak sih fase-fase naik turunnya atau dengan tantangan yang berbeda hingga kini kayak gitu? Potret gerakan perempuan Indonesia itu dari dulu sampai sekarang ini seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kita lihat itu pergerakan perempuan sebelum era Orde Baru itu kan memang justru jauh lebih progresif gitu ya. Tapi apa ya yang kita bisa runut memang mulai dari Kongres Perempuan ini tahun 2008, kemudian apa namanya perjuangannya adalah untuk mencapai kemerdekaan dan memperjuangkan kedudukan perempuan yang lebih baik gitu kan dalam dalam sistem pemerintahan yang ada di era kolonial. Tapi ketika justru kemerdekaan lalu kita memasuki era Orde Baru, ini seperti tiarap gitu ya, gerakan perempuan ini seperti tiarap karena kemudian yang terjadi adalah pendomestifikasian perempuan yang sangat kuat gitu melalui kalau kita meminjam istilahnya Julia Suryakusuma itu ya, ada istilah state ibuism, itu memang Orde Baru ini punya agenda untuk kemudian mengembalikan peran perempuan ini yang tadinya justru progresif ya di bidang sosial, politik gitu ya, itu dikembalikan hanya semata-mata di sektor domestik gitu, hanya sebagai ibu, sebagai ya yang berperan melakukan bertanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan domestik dan justru tidak terlalu punya peran gitu dalam masyarakat gitu. Nah, sekitar tahun 90-an gitu ya, itu sebenarnya mungkin 80-an juga sudah, itu gerakan gerakan feminis itu kan sebenarnya sudah cikal bakalnya juga sudah dimulai sejak Kartini ya. Nah, ketika sekitar tahun 80-an ini sebenarnya mulai muncul lagi, mulai bangkit lagi dan menjadi semakin berkembang, semakin beragam gitu ya sampai saat ini. Nah, persoalannya adalah ketika kita memasuki era reformasi ya. Jadi ketika Orde Baru ini demokratisasi itu dibungkam gitu ya. Ketika reformasi ini kan kembali ya demokratisasi ini tumbuh lebih baik gitu ya. Nah, itu juga kita mengalami fase di mana gerakan perempuan ini justru semakin berwarna-warni gitu ya. Bagus ya, semakin berwarna-warni itu positif, tapi juga pada perkembangannya ternyata juga menjadi negatif juga gitu. Karena apa? Karena semakin begitu terbukanya ya keran demokratisasi ini, ternyata demokratisasi ini juga punya seperti dua sisi mata uang gitu ya, punya dampak negatifnya juga gitu ya. Kelompok apapun dari manapun punya akses untuk bersuara gitu ya, untuk berpendapat, untuk mengembangkan ideologinya, tapi kemudian saling bertubrukan gitu. Jadi ini memang dinamika gerakan perempuan yang terjadi di Indonesia juga karena pengaruh dari sangat beragam dalam arti apa? Dalam arti memang ada kelompok-kelompok yang dengan berbagai macam basis gerakan gitu ya. Jadi yang paling menonjol memang gerakan yang liberal ya. Ini memang yang modern gitu kan, yang memang pengaruh dari Barat itu sangat kuat gitu. Itu yang kemudian melahirkan atau memperkenalkan ide-ide gender, feminisme gitu ya. Nah, kemudian ini muncul lagi karena Indonesia ini juga punya basis agama yang kuat gitu ya. Jadi muncul juga kelompok-kelompok perempuan yang memang menekankan pada basis keagamaan gitu.
Lalu sebenarnya ada juga kalau kita mau lihat mau melihat identitas kita ya, itu ada kelompok-kelompok yang basisnya adalah indigenous, kultural gitu ya. Hmm. Apa kelompok-kelompok perempuan indigenous. Walaupun ini sebenarnya tidak terlalu bersuara, kurang mendapat bisa memberikan suara gitu, karena kalau saya lihat sebenarnya ini wacananya lebih didominasi pada feminisme yang memang dari barat gitu ya. Nah, kontekstualisasi ini sebenarnya terjadi gitu ya, tapi belum maksimal, belum belum sepenuhnya gitu. Jadi kelompok-kelompok perempuan yang indigenous ini juga seharusnya kita perhitungkan juga, tapi memang tidak begitu bersuara gitu. Nah, kalau kita bicara tadi pertanyaannya identitas ya, ini adalah ini adalah Ya, pertanyaan yang susah, sebenarnya Mbak, pergerakan karena perempuan yang ideal nah, itu seperti apa? ya mau yang apalagi ditanya yang ideal ya, karena kan Aku punya masyarakat identitas kita itu sendiri kan kok sebagai masyarakat yang perempuan Indonesia. multikultur. Sebagai Kalau perempuan mau Indonesia kita punya identitas sendiri kan, dan juga uh, punya uh, uh, kompleksitas sistem sosial dan kompleksitas masalah kita berbeda mungkin dari tadi yang Mbak Lika sampaikan, diusung oleh kaum progresif modern dengan feminisme barat, dengan kelompok-kelompok berbasis agama, kemudian juga ada kelompok-kelompok yang berbasis kultural. Nah, sebenarnya dengan identitas perempuan Indonesia yang diciptakan oleh sistem sosial Indonesia, ini ada nggak sih yang pergerakan yang paling ideal? kalau mau melihat konsep perempuan yang ideal itu mau tergantung mau dari sudut pandang mana, kita mau dari pijakannya apa. Kalau Orde Baru itu kan mengidealkan perempuan itu ya yang perempuan yang baik-baik gitu kan, yang ya kerjanya di domestik aja. Tapi itu kan sudah mulai dibongkar ya justru oleh gerakan feminis itu berusaha untuk membongkar ini gitu. Nah, di sisi lain kalau kita mau bicara identitas kaitannya dengan identitas kultural itu juga akan sangat beragam gitu. Kita punya berapa etnis di Indonesia itu dan masing-masing punya basis kultural yang berbeda gitu. Jadi setiap suku gitu, setiap daerah mungkin akan punya idealisme yang berbeda tentang perempuan itu seperti apa. Walaupun secara umum kita bisa gitu ya, oh perempuan Indonesia itu ya seperti ini, perempuan Asia itu seperti ini gitu. Tapi kita tidak bisa juga ngebiah uyah gitu kan. Uh, uh, apa Kalau kita mau melihat kok sekarang kan yang dominan perempuan yang progresif memang ya. Itu yang menjadi gambaran perempuan yang modern gitu kan, yang progresif, yang bekerja tidak hanya bekerja di rumah tangga gitu, tapi juga berkarir dan seterusnya. Itu gambaran perempuan modern yang ideal gitu. Nah, saya kira kita juga tidak sebaiknya jangan terjebak pada persoalan identitas juga gitu, karena kita bicara identitas itu seperti hutan belantara gitu ya. Tapi sebenarnya yang lebih penting saya kira justru bagaimana kita kalau dalam konteks gerakan perempuan ini kita mencoba untuk mengkonsolidasikan ya, mengkonsolidasikan keberagaman ini gitu. Karena kalau saya lihat yang kecenderungan yang kita alami sekarang, yang tadi Mbak Novi bilang ada fragmentasi gerakan perempuan, itu memang kita punya tantangan yang baru gitu ya. Semakin gerakan perempuan ini beragam, itu semakin susah kita untuk mengkonsolidasikan gitu kan. Kita tahu sekarang ini kita menghadapi tidak hanya gelombang modernisasi gitu ya, digitalisasi gitu yang sangat kuat gitu. Belum nanti kita bicara soal sistem kapitalisme yang membuat kalau dalam teori feminis itu kan bilang triple operation gitu ya. Jadi kalau dulu tantangannya itu zaman kolonial itu adalah adanya kesenjangan antara perempuan pribumi dengan perempuan yang meningrat atau Belanda. Sekarang ini yang kita hadapi adalah benar-benar basisnya material gitu. Jadi
triple operation ini adalah basisnya kelas, seks, dan juga ras dan suku gitu. Jadi semakin kompleks tantangannya itu kalau kita bicara kapitalisme. Terus, nah satu lagi patriarki. Nah, justru patriarki ini kan dia bisa berubah bentuk di mana-mana kan, termasuk di agama ya. Jadi kita tahu radikalisme agama sekarang ini sangat kuat sekali, dan ini saya kira juga menjadi tantangan yang menurutku PR paling besar dari gerakan perempuan di Indonesia saat ini gitu. Karena kadang-kadang radikalisme ini juga bisa mengambil bentuk yang bermacam-macam, tapi mencoba untuk menggerogoti gerakan perempuan Indonesia gitu. Jadi ini yang saya kira harus disadari oleh para aktivis ya gerakan perempuan Indonesia gitu. Nah, selain menghadapi radikalisme agama gitu ya, itu kita sendiri saya kira perlu juga merefleksikan diri bahwa kita sudah selama beratus-ratus tahun ya itu dijajah oleh kolonial gitu. Itu artinya apa? Kalau kita bicara soal identitas, sebenarnya identitas kita pun ikut tercerabut gitu ya. Karena kita seperti tapi seperti masuk dalam sistem yang baru, lalu kita menjadi lupa gitu ya, atau kita menjadi tidak lagi mengenal diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kita bisa sangat memahami bagaimana anak-anak muda sekarang gitu ya, generasi sekarang itu tidak lagi mengenal tradisi pada masa lampau dari peninggalan leluhur kita gitu ya. Itu juga persoalan problem identitas yang juga yang kita hadapi. Apakah mungkin gitu ya kita yang sudah tercabut akar budaya ini kemudian berusaha untuk melawan tantangan-tantangan baru yang lebih hebat lagi gitu. Saya kira itu PR besar. Dari tadi saya tangkap bahwa poin operation atau perempuan Indonesia sekarang ini justru sangat lebih banyak ya, lebih variatif ya. Bahkan modernitas itu juga operasi sendiri terhadap perempuan kan. Modernitas, kemudian tadi radikalisme agama, kemudian kita struktur politik, struktur sosial, cara juga sekarang juga masuk kayak gitu. Kompleks sekali masalah perempuan, Mbak. Nah, iya, ini memang tantangan sebesar ini tadi Mbak Lika menyampaikan bahwa yang solusi yang paling baik itu adalah kita berkolaborasi, gitu kan. Tadi bahwa ini dianggap sebagai sebuah keragaman, gitu. Ada bermacam-macam identitas perempuan dengan tantangan yang besar. Nah, itu secara teknis seperti itu untuk sebuah gerakan perempuan itu seperti apa ya yang bisa dilakukan? Mengelola keberagaman ya. Mengelola keberagaman dalam konteks tantangan yang tadi variatif itu. Ya. Nah ini saya nggak bisa menjelaskan secara ini, tapi mungkin saya memberikan satu contoh gitu ya. Begini. Kita tahu selama ini istilah gender atau konsep gender, ideologi feminisme itu kan menjadi alat perjuangan perempuan yang selama ini kita anggap sebagai yang paling jitu gitu ya, paling jadi andalan gitu. Nah, kalau dari apa yang saya amati, yang saya lihat dan juga saya alami gitu ya, kadang-kadang konsep ini itu kan karena dari luar gitu ya. Kita saat ini sebenarnya belum benar-benar berhasil untuk mengkontekstualisasikan gitu ya. Nah, itu belum tentu mereka paham gitu kan. Kalaupun dijelaskan, mungkin tidak benar-benar sesuai dengan konteks yang ada dalam keseharian mereka, dalam kultur mereka gitu. Jadi ini sebenarnya
salah satu contoh tantangan di mana konsep gender ini sekarang kan menjadi gender ideologi feminisme itu menjadi apa namanya ya ideologi yang dominan gitu kan dalam gerakan perempuan gitu. Tapi kita belum mencoba untuk mengeksplor kembali keberagaman yang ada di daerah-daerah gitu. Nah, ini juga PR. Jadi kalau kita memang mau mengelola keberagaman ke depan, saya kira ini harus diselesaikan dulu gitu. Kenali kembali gitu diri kita gitu. Jadi tidak asal kemudian menggunakan Malika. Iya tadi kepotong, aku nggak tahu sinyal di mana ya, ini tadi agak, tapi biasalah itu, kita di era online ini masalah sinyal yang hilang dan datang biasa. Tapi ketangkep kok tadi, apa ya? Nah, sekarang saya balik kan, dengar saya nggak? Halo, dengar nggak? Sudah dengar kah? halo Ternyata ya Mbak Ika Mbak. masih belum dengar. Dengar kan, Mbak? Sempat hilang gambarnya tadi. Ya, Oke, oke. kita lanjut bisa. Kita Boleh lebih boleh dalam silakan. dan mendalam. Oh ya teman-teman, yang kebetulan mengikuti live ini bisa loh. Teman-teman kalau pengen bertanya atau pengen menyampaikan sesuatu, menyapa juga bisa. Sini ada Mbak Dika, orang aktivis gender dari Jakarta yang saat ini yang baru join, kita sedang mendiskusikan tentang Hari Ibu, yang dimaknai kembali ke makna awal sebagai sebuah landasan atau titik awal gerakan perempuan. Jadi kita merayakan gerakan perempuan. Balik kan? Tadi tantangan yang sangat banyak ya. Mbak Dika coba menyampaikan solusi kita adalah kita berusaha untuk mewadahi keberagaman gitu ya. Jadi toleransi itu sangat dalam gerakan, bahkan dalam gerakan buat itu sebagai sebuah poin utama juga ya. Malika, dengar? Ya. Nah, ini Mbak, kemudian isu-isu di sektor tenaga kerja, kemudian masih kita berkutat pada isu-isu kekerasan terhadap perempuan di wilayah pendidikan, di wilayah perkawinan, ada perkawinan ini, kekerasan domestik. Isu-isu itu tuh masih ada, Mbak. Jadi concern untuk gerakan perempuan yang masih diliputi oleh masalah-masalah di sektor-sektor itu sebenarnya juga harus bagaimana, Mbak? Apakah harus memisahkan diri pada isu-isu itu atau gimana, Mbak? Kayak isu ketenaga kerjaan. Gimana? Agak hilang Mbak Novi. Agak hilang. Coba diulang pertanyaannya. Agak hilang suaranya. Mbak Dika sudah dengar? Ya, agak hilang nih. Sudah dengar sekarang ya? Sudah. Tadi. Sekarang kita mengerucutkan permasalahan perempuan di Indonesia itu pada sektor-sektor tenaga kerja, kekerasan terhadap perempuan, pendidikan, perkawinan di sektor domestik. Di sektor-sektor itu kan masih ada, dengan tadi dalam konteks permasalahan yang lebih besar, kita juga mendapatkan tantangan dari sistem sosial yang lain, misalnya dari modernisme, kemudian dari
apa radikalisme dan lain sebagainya. Ada juga masalah-masalah yang nah ini gimana Mbak? Tantangan ini harus dihadapi seperti apa oleh para penggerak apa? Oke. Sebenarnya yang disebutkan, isu-isu yang disebutkan oleh Mbak Novi itu, ya, halo, saya menjawab. Oke, ya. Isu-isu yang disebutkan Mbak Novi itu sudah ada ya sejak Kongres Perempuan yang pertama itu ya. Jadi kalau dulu itu kan yang menjadi concern itu seperti perkawinan, kedudukan perempuan dalam perkawinan gitu. Misalnya dalam perceraian, bagaimana kemudian kedudukan perempuan. Terus poligami, perkawinan anak gitu kan, pendidikan anak, itu semuanya sama kita hadapi sekarang ini itu belum banyak bergeser sebenarnya, walaupun kompleksitas isunya berbeda. Lalu ketenaga kerjaan, mungkin ini yang agak berbeda ya, karena sistem kapitalisme itu kan memang semakin menguat itu ya setelah Indonesia merdeka, kemudian ada kebijakan pasar bebas dan seterusnya, itu yang kemudian perempuan terserap di dalam ketenaga kerjaan gitu kan. Nah ini yang sekarang ini saya kira isu yang sangat menonjol gitu ya. Selain juga tadi yang Mbak Novi sebutkan kekerasan berbasis gender gitu ya. Nah kekerasan berbasis gender ini juga sudah ada sejak dulu, cuman memang beda basisnya gitu ya. Kalau dulu mungkin yang kita temui mungkin KDRT saya kira akan selalu ada, sejak dulu sampai sekarang itu selalu ada. Lalu kekerasan di sektor publik. Nah ini saya kira ini akan semakin dengan seiring dengan sistem kapitalisme yang semakin menguat ini, kekerasan perempuan di sektor publik itu juga semakin parah gitu ya. Karena bentuknya bisa sangat beragam. Kalau mau mengidentifikasi itu kelelahan. Saya ingat dulu kita punya penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan di sektor publik ya, PSKK itu ya. Itu sampai kita mengkategorikan itu di coding itu kan banyak sekali itu ragamnya. Belum sekarang ini di era digital gitu ya, itu sudah merambah ke media gitu. Jadi kalau kita bicara misalnya trafficking, bicara tentang kekerasan terhadap perempuan di media itu juga sudah saling modusnya, bentuknya itu udah nggak karu-karuan gitu, sangat beragam sekali. Jadi memang tantangannya itu sangat berat sekali. Isu lingkungan itu belum banyak diperbincangkan, tapi sebenarnya ini juga menjadi satu isu yang sangat kritis gitu ya, karena lagi-lagi kapitalisme ini kemudian kan yang punya kontribusi terhadap kerusakan lingkungan gitu ya. Nah itu juga kekerasan terhadap perempuan menjadi muncul lebih kuat lagi, karena kita tahu perempuan ini sebenarnya sebagai pihak yang punya peran besar gitu ya dalam pelestarian lingkungan gitu. Jadi kalau kita bicara isunya itu bisa banyak sekali. Tapi pertanyaan Mbak Novi tadi lalu bagaimana gitu kan? Bagaimana kita menghadapi tantangan ini? Nah, ini saya kira juga PR yang besar lagi, karena yang kita bicarakan tadi adalah gerakan perempuan ini terfragmentasi. Dan itu kalau saya lihat variannya sekarang sudah banyak sekali. Belum kalau kita tadi bicara kelompok perempuan yang memang progresif modern gitu ya, itu juga variannya banyak sekali. Kita bicara agama, kelompok agama perempuan misalnya kelompok perempuan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya, itu juga variannya banyak sekali. Terus belum nanti kalau ada kelompok yang radikal, yang kemudian mereka juga menggunakan terminologi gender, feminisme, tapi sebenarnya dengan semangat yang berbeda. Nah itu kan itu bukannya menguatkan ya, bukannya menguatkan pergerakan perempuan di Indonesia, tapi justru menjadi kontraproduktif, menjadi justru saling merusak gitu kan, dan cita-cita kita untuk bisa membuat strategi bersama gitu ya, menghadapi tantangan yang tadi kita sebutkan banyak sekali itu menjadi lebih sulit lagi gitu.
saya sendiri juga belum menemukan formula gitu ya, apa yang sebaiknya dilakukan untuk bisa mengkonsolidasikan gerakan ini gitu ya. Tapi memang saya kira memang kita butuh dialog ya. Dialog ini juga susah mendefinisikannya karena ketika kita berdialog itu kan syaratnya kita harus membuka mata pikiran kita gitu ya, saling memahami perbedaan. Padahal itu persoalan kita yang paling utama di Indonesia karena memang pluralitas masyarakat kita masyarakat yang plural gitu ya. Jadi walaupun toleransi yang dibilang tadi itu sebenarnya adalah peninggalan dari bangsa Indonesia, leluhur kita gitu, tapi juga pada prakteknya ini juga susah dipraktekkan gitu. Jadi konsolidasi ini memang pertama saya kira harus pertama dicari akar mencari bersama gitu ya, akar dari semuanya gitu ya, mengenali diri sendiri dulu. Balik berarti yang jadi catatan tebal kali ini memang kita ini sedang mengalami fragmentasi sosial dimanapun berada ya, bahkan di lingkup gerakan perempuan pun sudah terjadi itu fragmentasi gerakan perempuan ini juga ya, yang diakibatkan oleh tadi pertarungan ideologi ya. Yang tadinya itu ideologi itu kita lihat itu sebagai ideologi yang terpisah kayak gitu kan dengan perempuan, tapi ternyata itu juga sekarang ini sudah masuk ke ranah gerakan. Jadi gerakannya sudah terpisah-pisah. Ya, Mbak, betul. ada yang nanya nih dari Alfionita Rinta. Bagaimana dengan posisi perempuan korban kekerasan yang sudah melapor ke pihak berwenang tapi masih mendapatkan victim blaming, Mbak? Apakah jika dirunut ini masih mengakar kuat dengan budaya patriarki? Jadi posisi korban yang masih sudah menjadi korban, kemudian ada blaming victim kayak gitu ya. Sosial kita sering memperlihatkan itu ketika ada perempuan yang menjadi korban kekerasan, masih dibully, masih mendapatkan dipersalahkan, kayak gitu. Nah ini apakah ini ketika dirunut ini sebenarnya mengakar kuat pada budaya patriarki? Itu pertanyaan dari Mbak Rinta. Ya itu pasti ya, itu pasti. Memang persoalan yang kita hadapi yang dibilang sistem patriarki itu memang benar gitu ya, dan itu nyata gitu, dan bentuknya itu sangat, manifestasinya itu sangat beragam gitu. Nah itu tadi yang menyebabkan itu tadi muncul victim blaming, muncul double victimatisasi gitu kan. Nah pertanyaannya bagaimana untuk bisa keluar dari situ gitu Mbak Novi ya, atau ya, bagaimana? Ya, tadi Mbak Rita menanyakan sebenarnya apakah ini sebagai aspek dari adanya patriarki, dan pertanyaan selanjutnya harus kemana mereka mendapatkan pendidikan? Harus kemana? Sebenarnya kan dari hasil gerakan perempuan sendiri kan juga sudah memberikan kontribusi untuk supaya ada dalam sistem ini kemudian ada atau memberikan perlindungan terhadap perempuan korban gitu. Cuman memang masalahnya adalah sangat kuatnya nilai-nilai patriarki ini, sehingga kadang-kadang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu tidak bisa benar-benar tuntas gitu. Hanya sedikit dari kasus-kasus yang ada itu yang kemudian sukses gitu ya. Sukses bisa kemudian memberikan sanksi terhadap pelakunya gitu ya. Terus rehabilitasi terhadap
perlindungan yang pasca dari kekerasan itu yang lebih baik kepada korban gitu. Tapi karena memang kuatnya sistem patriarki, nilai-nilai patriarki ini memang ya kita masih harus berjuang lebih keras lagi gitu ya, sehingga sistem perlindungan perempuan ini bisa lebih baik lagi gitu. Hanya itu yang bisa saya katakan gitu. Jadi memang tetap diarahkan ke sana ya, baik perlindungan tetap sebuah sistem ya, sebuah sistem baik dari sistem sosial terkecil sampai ke sistem bernegara ya, sistem politik bahkan. Iya. Itu, nah, mungkin catatannya adalah sebenarnya kalau kita mau benar-benar sistem perlindungan ini efektif ya, memang dari ranah keluarga dulu yang paling kecil yang dibilang Mbak Novi itu. Nah, masalahnya kan nilai-nilai dari pendidikan kita gitu ya, itu juga masih patriarkis gitu kan. Jadi kalau kita mengamati apa namanya bagaimana buku-buku bacaan di SD, SMP, terus ya buku-buku bacaan yang dibaca oleh masyarakat inilah, oleh anak-anak sekolah, itu kan juga masih sangat patriarkis. Sudah mulai terkikis, tapi itu belum cukup bisa memberikan counter nilai yang lebih egaliter dalam keluarga misalnya. Karena apa? Sistem patriarki itu kan pintar sekali gitu ya. Jadi kita mencoba untuk mengcounter, tapi kemudian berubah bentuk lagi dalam secara lebih canggih gitu ya, dibantu oleh media gitu ya. Jadi memang gerakan perempuan ini untuk bisa mengcounter itu memang kepontal-pontal gitu ya. Jadi saya kira kita tekankan memang pendidikan dalam keluarga. Kalau itu efektif, maka di layer-layer yang lebih atas itu akan bisa mengikuti gitu. Setuju Mbak. Ini Mbak Rita juga mengatakan sangat setuju Mbak, dimulai dari pendidikan dini juga. Ya betul. Terus ini tadi menyambung dari Mbak Rita, kemudian juga dikaitkan dengan progres. Sekarang kita bicara progres gerakan perempuan di Indonesia. Sampai saat ini apakah sudah mampu menciptakan atau mendorong adanya sistem dari sistem sosial terkecil sampai sistem sosial bernegara untuk menciptakan atau menghilangkan budaya patriarki gitu. Sebenarnya kalau dibilang atau naiknya. Kalau dibilang gagal ya tidak ya, karena kan kita sudah kalau misalnya dari produk hukum saja kita melihat ada beberapa yang berhasil kita desakkan. Hukum itu kan sangat krusial ya, karena itu yang kemudian bisa memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan. Di samping ya kita memang harus mensosialisasikan nilai-nilai adil gender melalui jalur pendidikan tadi ya. Contohnya undang-undang PKDRT itu kan contoh keberhasilan kita ya, keberhasilan dari gerakan perempuan untuk bisa memberikan perlindungan pada perempuan gitu di ranah domestik gitu. Mungkin yang agak gagal misalnya undang-undang pornografi gitu ya, itu kan agak kontraproduktif ya, karena apa? Kemudian perempuan mengalami double victimization gitu kan, nilai seksisme itu masih ada di situ gitu, sehingga perempuan kemudian malah tidak mendapatkan perlindungan gitu, malah menjadi korban untuk kedua kalinya. Nah sekarang kita mencoba untuk mengajukan rencana undang-undang penghapusan kekerasan seksual, ini juga masih alot kan. Jadi memang tantangannya itu besar sekali Mbak Novi. Jadi kita mau maju selangkah, mundur 2 langkah gitu. Tapi ya tetap maju gitu kan. Yang penting tetap maju dan tetap semangat. Fragmentasi tadi itu juga sekarang semakin kuat ya. Ya, nah itu dia, justru itu fragmentasi itu kan contohnya undang-undang RUU PKS ini kan justru tantangannya kan dari kelompok perempuan yang radikal gitu, yang tidak setuju atau punya perspektif yang
lain gitu ya dalam melihat persoalan kekerasan seksual gitu. Jadi ini malah jadi apa? Ya alot sekali gitu. Jadi tidak menyatu ya Mbak ya, semangatnya sama sebenarnya Ya, untuk perlindungan perempuan, tapi kemudian karena di apa di perbedaan basis di pemahaman, dalam perbedaan di basis dalam pengetahuan. ideologi yang berbeda kayak gitu mungkin ya. Berangkat Mm, dari mm, ideologi mm. yang berbeda-beda sehingga ini justru tidak bisa bersatu lagi, Betul. menjadi sebuah kesatuan untuk melindungi perempuan. Ada pertanyaan Mbak dari Mbak Puri Wulan. Saya bacakan ya. Halo Mbak Novi dan Mbak Lika, saya mau bertanya terkait dengan radikalisme dalam feminisme. Dengan hilang ya Mbak, sorry, bentar Mbak, tulisannya hilang. Saya ingin bertanya terkait antara hubungan radikalisme dengan feminisme. Hilang. Dengan mendengar, membaca, Mbak kita itu hilang lagi. Dengan mendengar, membaca, saya baca dari sini. Dengan mendengar, membaca dan melihat bagaimana para feminis, baik itu individu atau kelompok yang cukup radikal, membuat saya kesal disebut feminis. Bagaimana sih cara mengkonter perasaan itu dengan baik dan bijak? Jadi mungkin kalau yang saya tangkap ini feminis yang radikal gitu ya. Jadi mungkin Mbak Uri Wulan bisa 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 menyampaikan lebih jelas karena di sini pertanyaannya saya mau bertanya terkait dengan radikalisme dalam feminisme. Dengan mendengar, membaca dan melihat bagaimana para feminis baik itu individu atau kelompok yang cukup radikal membuat saya kesal disebut feminis. Jadi ini ada feminis yang menurut Mbak Uri ini ada yang bergerak secara soft, tapi ada yang bergerak secara lebih lebih apa lebih berani gitu. Dia menyebutnya radikal. Nah, yang kelompok feminis yang berani ini membuat justru apa orang-orang yang ada di gerakan perempuan yang memilih jalan soft ini menjadi terganggu kayak gitu, tidak nyaman. Pertanyaannya bagaimana cara mengkonter perasaan itu dengan baik dan Oke. Ya. ini Ya, curhat. curhat ya. Ini bicara tentang feminis yang radikal ya. Feminis radikal. Feminis radikal, Kalau, oke. kalau saya salah mohon dikoreksi ya Mbak Wulan kalau saya menangkapnya kok feminis radikal. Jadi bukan radikal yang ideologi yang lain tapi feminis. Ya, oke. Ya, memang di dalam aliran feminisme itu kan banyak alirannya ya, gitu. Yang kita pelajari selama ini juga alirannya berkembang di Barat, gitu. Kita belum mengeksplor misalnya kalau memang benar feminisme itu mengakar di Indonesia, gitu kan, pasti juga punya apa namanya aliran yang beragam karena kita punya konteks sosial budaya yang berbeda, gitu kan. Nah, kalau bicara feminis radikal, ya kita memahaminya itu ekspresi saja gitu ya. Itu persoalan ekspresi. Gitu. Yang pernah dialami Ekspresi yang karena seperti apa? Ekspresi yang ya bagaimana? ekspresi itu kan sebenarnya apa muncul berdasarkan dari pengalaman yang pernah dia alami gitu kan. Jadi kalau kita memahami feminisme itu aman ya. Kalau kita memahami bahwa yang seperti apa mungkin yang sangat pahit gitu ya. Tidak hanya mungkin feminisme gitu, siapapun yang akan pernah mengalami pengalaman yang pahit, itu ekspresinya pasti akan lebih
alami dengan sangat berat gitu ya, sehingga yang muncul ekspresinya seperti itu gitu. Nah, kalau di ada unggah-ungguh, ada harus sopan santun dan sebagainya, tidak boleh untuk mengumbar perasaan dan seterusnya. Jadi mungkin memang itu tidak menjadi sesuatu yang ideal. Yang ideal itu ya feminis yang soft gitu ya. Makanya di sini feminis yang basisnya agama itu berkembang dengan pesat karena memang itu Bilang lagi seorang wanita. Oke, sambil nunggu Mbak Rika uh, menemukan sinyalnya lagi atau bahkan saya, Mbak Rika masih dengar saya? Tadi sinyalnya Mbak Rika hilang. Ya, masih freeze. Jadi gitu ya Mbak Uri. Jadi menurut saya juga saya setuju banget dengan Mbak Rika. Jadi memang dalam sebuah gerakan atau yang saya kebetulan pelajari tentang sosial movement, gerakan sosial, gerakan perempuan itu memang memang yang saya tangkap memang masing-masing orang akan mengambil peran sendiri-sendiri. Seperti halnya kalau kita nonton film apa ya, Goblin, film perang kayak gitu, film perang-perang klasik kayak gitu. Dalam film-film perang klasik itu ada yang bertugas sebagai barisan pemanah. Halo Mbak Lida, sudah dengar? ya ya Ini saya Mbak, kembali. saya ini tadi menyampaikan ke Mbak Puri bahwa mungkin ini masalah peran saja dalam konteks sosial movement atau gerakan perempuan. Jadi masing-masing orang akan mengambil peran sendiri-sendiri. Ada yang kalau kita lihat perang-perang klasik Eropa misalnya atau perang-perang klasik di film-film itu ada yang menempatkan diri di barisan pemanah, di barisan berkuda, di barisan penembak. Ini juga mungkin dalam konteks gerakan perempuan pun peran-peran ini yang memang harus diisi. Harus ada yang diisi oleh orang-orang yang berpandangan radikal. Ada diisi seperti Mbak Rika tadi dalam konteks misalnya kita harus masuk ke dalam ranah agama, ranah isu-isu yang soft itu memang dibutuhkan oleh orang-orang yang atau aktivis-aktivis yang memainkan peranan soft, tapi juga perlu juga aktivis-aktivis yang memainkan peranan secara radikal juga. Jadi kalau menurut pandangan saya ini juga masalah peran dalam sebuah sosial atau sebuah gerakan perempuan. Jadi selain tadi sebuah ekspresi, mungkin ini memang peran yang diisi memang harus berbeda-beda. Itu ya Mbak Lika. Ya, ya, bagus itu Mbak Novi perumpamaannya ya. Jadi memang kita berbagi peran gitu. Nggak bisa semuanya jadi raja, nggak bisa semuanya jadi pion, nggak bisa semuanya jadi patih gitu kan. Betul. Jadi bagaimana mengkonter perasaan dengan baik yang bijak ya memang itu peran masing-masing kita mengambil peran sesuai dengan kenyamanan kita dan juga mungkin juga selain tadi radikal ada yang di aspek radikal, ada yang di soft dan lain juga bahkan dalam tadi ada yang bergerak di bidang akademis, bidang advokasi, ada yang ada di bidang lain selain itu pemberdayaan, perlindungan, itu juga peran-peran yang harus diisi oleh masing-masing kita yang concern terhadap isu perempuan. Itu Mbak Rika. Ya, sip. Ya. Nah, itu sebabnya kita butuh kolaborasi yang tadi pertanyaannya Mbak Novi juga kan. Jadi bagaimana kita membuat kolaborasi yang dari peran-peran yang berbeda itu, misalnya antara akademisi, aktivis, pemerintah, agamawan dan seterusnya. Nah, ini juga tantangan lagi untuk gerakan perempuan ke depan. Saya sudah dikasih tahu nih Mbak, kita tinggal punya waktu 3 menit. Oke. Sama Mbak Ika. Jadi kalau saya bisa mungkin nanti bisa saya tangkap dari apa yang kita bicarakan dengan Mbak Ika saat ini bahwa tanggal 22 Desember ini adalah sebuah titik tolak
adanya gerakan perempuan secara lebih terorganisir gitu di Indonesia. Dan inilah semangat ini ya yang harus kita jaga. Selama ini pemaknaan Hari Ibu mungkin ada debat kayak gitu, ada debat ibu yang berperan di dalam area domestik yang mendapatkan penghargaan itu tidak salah ya Pak saya. Tapi memang kalau kembali ke sejarah, perayaan Hari Ibu ini adalah sebagai titik pangkal kita mencanangkan diri untuk sebuah gerakan perempuan di Indonesia. Dan konteks tadi Mbak Lika juga sudah menjelaskan secara runtut gitu ya perkembangan dari awal sampai akhir, bahkan dalam kondisi situasi sekarang gerakan perempuan ini sudah ada progresnya, tapi juga tantangannya juga semakin kompleks, ya kan? Jadi kalau kita bisa mengatakan quo-vadis gerakan perempuan di Indonesia, ada problem identitas di situ, ada problem juga konteks di mana suara perempuan ini dari berbagai kelompok harus kita hargai itu dalam makna ini keberagaman gitu ya. Ada perempuan yang membawa ideologi yang lain, itu adalah sebuah keberagaman, dan ini dibutuhkan sebuah kolaborasi. Ketika ada perempuan yang mengusung isu feminis yang mengangkat isu indigenous, modern, kemudian ada ideologi agama. Inilah perempuan-perempuan yang ada di Indonesia tadi. Asal jangan sampai kita terjebak pada isu tadi, SARA, toleransi, kita tetap melihat bahwa musuh kita bukan teman-teman kita sendiri, musuh kita bukan orang-orang yang memiliki ideologi sendiri, asal kita memiliki semangat sama untuk tetap memberikan perlindungan dan membuat perempuan Indonesia tetap maju. Itulah yang harus tetap kita jaga sebagai penggerak gerakan perempuan. Mungkin Mbak Lika ada 1-2 kata sebagai penutup. Penutupnya ya? Jadi bingung. Saya kira memang kalau kita bicara konsolidasi gerakan perempuan ya kembali lagi ke tadi ya, sejarah itu banyak yang diselewengkan, dan jangan sampai kita kemudian terus-menerus memahaminya secara salah gitu ya. Dari sejarah itu kemudian kita bisa belajar untuk apa yang seharusnya kita lakukan untuk di masa depan gitu. Saya kira itu catatan untuk Hari Ibu kali ini, yang sebenarnya adalah hari pergerakan perempuan Indonesia. Ada yang bilang Hari Kongres Perempuan Indonesia, ada yang bilang Hari Perjuangan Perempuan Indonesia. Apalah itu, tapi jangan sampai disalahpahami. Demikian Mbak Novi. Oke, terima kasih Mbak Lika, teman-teman yang sudah gabung dari tadi awal sampai dengan akhir, di awal, di akhir, di tengah. Terima kasih sudah bergabung, juga Mbak Uri dan Mbak Rinta yang tadi sudah bergabung. Ini diskusi yang sangat sebenarnya reflektif ya untuk semua yang ada di dalam barisan gerakan. Semoga bermanfaat diskusi kali ini. Nanti kita akan ketemu di channel YouTube Live juga, karena ini akan dipindah ke YouTube, jadi silakan melihat tayangan ini bisa di YouTube Live, juga ada di IG Story, bukan IG Story, IGTV ya, IGTV di Terima kasih Mbak Lika waktunya. Semangat ya, sama-sama Mbak Novi. Teman-teman di luar sana juga jaga kesehatan. Selamat Hari Ibu, selamat Hari Gerakan Perempuan, selamat Hari Kongres Perempuan. Semoga perempuan Indonesia tetap bisa maju dan selalu terlindungi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.